Mantep. Ini dia bintangnya. Jangan teriak. Dingin banget tahu nggak nginep. Gimana? Ya, di live ya. Ibu Pik, salaman dulu sini. Siapa? Oh, dari Bu Titi kenapa dari Bu Titi? Oh, ini mana? Bu Titi kenapa nggak jadi sakit? Oh, sakit. Halo Ibu. Oh, kita bisa wawancara dulu. Dia nggak tahu Ibu Pik. Aduh, Ibu Pixi panduk ini nanti akan dipasang di tempat balita. di tempat Penyuluhan, balita. tempat penyuluhan. Oke, lalu di bawah ini untuk pendaftaran dan sekaligus untuk pelayanan kesehatan. Yang penyuluhan dan PMT di atas sudah siap, juga untuk pendaftaran PMT itu juga di atas. Untuk dokter di bawah sudah semua. Yang dari puskesmas sudah datang belum, Pak? Yang dari puskesmas OTW. Oke. Dari Parakancala. Kemudian untuk tensi siap? Oke. Apotek? Siap. Oke. Lalu apa lagi ya? Pendaftaran? Ya. Oke. Kemudian yang di atas untuk nanti mungkin ada dokter dari puskesmas yang mendampingi di anak untuk PMT. Ya, tim pendaftaran sampai pada PMT di atas. Siap ya. Oke. Penyuluh? hadir. Oke, ya, baik. Jadi saya pikir posisinya sudah tahu semua, yang harus di PMT dan juga yang harus di bawah. Sebelum itu sebenarnya jam 8 nanti kalau dari pihak Parakancala, dari aparat Lurah, Puskesmas dan juga Polsek dan Koramil, nanti ketika hadir mungkin kita akan sedikit seremonial dulu, ada beberapa sambutan, lalu secara simbolik penyerahan PMT, kemudian ada souvenir ya, kemudian oh ya, simbolik penyerahan nemtek kepada dokter. Dokter Inggar siap ya, dokter Inggar. Dokter Inggar ada. Ya. Siap buat nanti simbolis Simbolik. itu apa? Septic. Nemtek. Ya. Lalu apa lagi? Lepas. Nanti dari balita 2 siapin. Dari balita 2. Berarti 2 ya. Satu, PMT 2 1. Mau ikut foto nih. Oke, lalu nanti ada simbolik penyerahan souvenir ya dari Parigi. Ya. Oh, oke. Ya, mungkin Berarti itu nanti apa yang pertama nanti dari BKPUB dulu ya. Ya. Siap? Plakat ya untuk lurah dan 2 ya, Bu. 2. Puskesmas. Puskesmas. Ya, untuk lurah sama puskesmas. Oke? Kalau kecamatan datang, kecamatan Boleh Mas. Ya, ya. Ya nggak apa-apa, yang satu lurah, nanti yang siapa tadi? Yang puskesmas. Yang puskesmas itu nanti. Ya.
Jadi kecamatan sama kalau kecamatan datang, kecamatan sama. Oke, demikian. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin menurut keyakinan Kristiani dan yang lain bisa menyesuaikan. Kita berdoa. Allah sumber kasih karunia, Engkaulah yang memberikan kekuatan, semangat, dan kebersamaan untuk kami boleh mempersembahkan pelayanan di Parakan Salak. BKPUB bersama-sama dengan PT Parigi dan GKJ untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan. Berkatilah setiap kami sesuai dengan tugas kami di masing-masing. Biarlah kami boleh melakukan apa yang terbaik bagi saudara-saudara kami di tempat ini. Bahkan menjadi awal dari kebersamaan yang terus berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kepadamu ya Allah kami menyerahkan sepenuhnya acara kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam namamu ya Allah Sang Sumber Rahmat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Semangat. Oke. 3, 4. WKPUB PT Parigi rukun bersama. Umur 27 Bapak, RT berapa Pak? RT 1. RT 01. Alamatnya Pak? Kampung Pajagan sama yang baru datang RT 1. Nama RT. Nomor 4. Masih malam. Keluar nanti ke dokter ya Pak. Oh, silakan. Di sini kan? Di sebelah sini kan? Guru di sini mau periksa. Oh, wali apa? Oh, wali kelas. Oh, wali kelas. Ya, tunggu 5 menit. Tunggu 1 menit. Tunggu ya. Ini mau berantem tadi ya, santai, relax saja. Ibu geser sini dulu. Iya, nah. Sampai
Ya, sama. Sama aja. Karena pusing apa? Kita angkat meja ini sampai ada bagus, gulanya bagus. Jadi obat udah gula sumber nggak ada, tapi ini obatnya di situ. Iya. Karena cukup ya. Gula ini periksa di sini. Baiklah, tolong angkat meja. Iya, memang bagus. Saya paling mau somai nanti. 101,1. Manggalanjir. Tunggu ya, makan buburnya nanti. Enggak sama makan, ini. 13 ya.
13,4. Jadi tim dulu saya. Dulu yang benar. Mana? Nah, eta. Mana eta? Eta England. 91. Ada cicak tuh. Iya, iya boleh deh. Kemarin kalau Kak jenis kompor. Kan ditimbang ya? Marahin aja bagaimana? Udah dibilangin kemarin juga nggak sah kalau hanya satu kali. Oh iya, iya, memang betul Pak. Diagendain. Agendain lagi Pak. Masih ada program lagi kok Pak. Kenapa garuk-garuk? Ibu sekalian, mohon pelayanan bisa dihentikan sebentar. Kita akan melakukan acara seremonial bersama dengan Bu Kades dan juga Bu Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Parakan Solak, yang terhormat Kepala Puskesmas Parakan Solak, yang terhormat Kepala Wilayah Parakan Solak, yang terhormat Kapolsek Parakan Solak, yang terhormat kepada SD 04 Parakan Solak, yang terhormat Direktur Utama PT Parigi Dinawian, yang terhormat Ketua WKPUD, relawan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan bakti sosial PKPUD dan PT Parigi Dinawian. Pembacaan doa dipimpin oleh Pak Dadang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari sejenak kita menundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini kami akan memimpin doa karena saya seorang Muslim, akan memimpin doa dengan menurut agama saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidatina Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pada hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan sosial. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho lindungan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada para donatur, kepada para panitia. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Dan kepada para pasien yang sedang berobat, mudah-mudahan segera
diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama dari Bapak Haryanto selaku Direktur PT Parigi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lurah, Ibu Rini yang saya hormati, Ibu Sekdes, kembali ke Ibu Rini dan Ibu Sekdes Pusri yang saya hormati, Pak Hussein, Ketua BKUP, Pak Odi, Kepala Sekolah, dan Pak Edi tadi, Pak Edi. Bapak Ibu, warga RT 1 sampai dengan RT 6 yang sungguh-sungguh saya hormati. Terima kasih kalau pada pagi hari ini hingga siang nanti kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita berbagi bakti sosial daripada komunikasi pelayanan umat beragama atau BKPUB bersama-sama dengan PT Parigi. Kami bersyukur Bapak Ibu warga RT 1 sampai RT 6 bisa mendukung dan hadir di acara ini. Mudah-mudahan acara ini berkenan dan menjadikan Bapak Ibu semakin sehat lagi. Tentu kegiatan ini dapat berlangsung karena kerjasama kami antara aparat desa di sini, kami dari PT Parigi beserta dengan dari BKPUB bisa bersinergi. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman dokter, para medis, juga panitia yang sudah membantu sehingga acara ini berlangsung dengan baik. Nah, acara ini tentu tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena nanti akan ada acara-acara lagi yang akan dikerjasamakan antara PT Parigi, BKPUB bersama dengan Desa Parakan Saleh sendiri. Nah, sebagai wujud cinta kasih kami bahwa Parigi berada di dalam lingkungan Parakan Saleh, kami ingin memberikan souvenir sebagai bagian bahwa kami ada di sini dan kami ingin bersama. Souvenir akan kami serahkan kepada Ibu Kades, Ibu Sekdes, Pak Kepala Sekolah, Pak RW, mohon berdiri untuk menerima souvenir dari kami. Pak David akan menyerahkan souvenir tersebut sebagai bagian dari manajemen di PT Parigi. Silakan Pak David. Ya, kepada Ibu Kades dulu. Nah, ini simbolis dari kami, souvenir dari kami sudah mengingatkan bahwa kami ada di sini dan kami akan mulai aktivitas lagi di tempat ini. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Ya. Ya, boleh tepuk tangan juga. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan Mas David. Ya, terima kasih. Kepada dari Pak RW tadi ada. Pak RW mewakili dari Pak RW, kalau ada yang bisa mewakili. Iya, baik, perwakilan Pak RW. Silakan. Baik. Nah, masih ada dua lagi nanti untuk puskesmas dan satu lagi nanti kita serahkan kepada yang puskesmas. Oh, pada puskesmas, baik. Pada puskesmas mewakili Dr. Teddy, terima kasih. Satu lagi kita serahkan kepada Lurah untuk diserahkan kepada sesuai dengan kebutuhan. Ya, satu lagi Bapak Ibu, terima kasih. Ya, satu lagi kerjasama kami Parigi dengan Kelurahan Parakan Saleh sendiri bersama dengan BKPUB adalah kami ingin merencanakan program mini perpustakaan. Nah, perpustakaan desa nanti akan kami kerjakan bersama-sama dengan Ibu Lurah dan Ibu Sekdes untuk mengelola. Kami juga akan memberikan pelatihan. Nah, secara simbolis perpustakaan itu nanti akan kami serahkan buku-buku yang sekarang ini sudah kami siapkan kepada Ibu Lurah
simbolis kami. Setelah itu nanti perpustakaan akan dikerjakan sama-sama. Begitu ya. Baik, silakan Pak Heru nanti akan menjadi VIC dalam pengelolaan perpustakaan. Ya. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kira-kira demikian Bapak Ibu dari kami PT Parigi Krawian bersama-sama dengan BKPUB menyelenggarakan kegiatan bakti sosial ini. Sekali lagi terima kasih Bu Lurah dan Bu Sekdes yang sudah mendukung kami dan tentu kerjasama ini akan terus lanjut. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala Desa, Bu Rini, Ibu Sekretaris Desa, Bu Sri, Pak Oci selaku Kepala Desa, Pak Deden, Pak RW yang mewakili namun anaknya sibuk, Kapolsek dan juga Pak Koramil kalau hadir yang mewakili, Bapak Ibu relawan, Bapak Kapus yang diwakili sama Dr. Angga. Terima kasih. Bapak Ibu relawan, para dokter baik dari PT Parigi, dari BKPUB dan juga dari Puskesmas Rekan Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan ini menjadi waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kami boleh atau kita boleh mewujudkan kebersamaan, bahkan bukan hanya bersilaturahmi, tetapi silaturahmi itu kita nyatakan dalam berbagai atau dalam bentuk kegiatan yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan. Kalau kami PT Parigi dengan pengurus, kemudian kami BKPUB dengan pengurus hanya datang saja, Bu. Kami bilang kami mau silaturahmi, belum tentu RT 1 sampai RT 6 mereka pada datang. Tetapi sungguh terwakili, terutama yang memang butuh pengobatan, sehingga pada kesempatan ini menjadi ramai SD Negeri 04 yang dikepalai oleh Pak Oci selaku kepala sekolah. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih Bu Rini untuk kerjasama yang boleh kita galang, yang boleh kita lakukan dan terlaksana pada kesempatan ini, juga pada aparat yang lain, Bu Sri yang terus menjembatani kami untuk kami bisa berjumpa dengan lingkungan masyarakat, bahkan melakukan sesuatu pengobatan baksos di tempat ini. Juga Pak Kepala Sekolah, terima kasih untuk tempatnya yang telah boleh digunakan untuk kami melakukan kerjasama ini, sehingga sekolah ini menjadi semakin ramai. Saya tidak tahu kalau hari Sabtu libur atau tidak, tapi ini lebih dari sekedar sekolah biasa. Saya lihat yang sekolah di sini dari anak-anak sampai lansia berkumpul. Terima kasih lagi Pak Oci selaku kepala sekolah, dan Pak Deden tentu saja selaku RW yang juga mengkomunikasikan maksud silaturahmi dengan kegiatan ini kepada Pak RT dari RT 1 sampai RT 6, RW 3, sehingga Bapak Ibu para sepuh yang ingin bersilaturahmi, ingin melakukan
pengobatan bisa bergabung bersama-sama di tempat ini. Selain pengobatan, di sini di atas juga dilakukan pembagian atau pemberian PMT, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang memang perlu ditingkatkan gizinya. Mereka adalah generasi penerus kita. Saya yakin kita semua tahu, dalam badan yang sehat karena gizinya kuat, maka akan terdapat jiwa yang sehat yang akan meneruskan cita-cita negeri kita. Oleh karenanya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para dokter, baik dokter dari PT Parigi dan dari komunitas BKPUB serta petugas penyuluh di atas, demikian juga petugas relawan yang lain yang menangani obat-obatan, tensi dan seterusnya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas dukungannya sehingga kegiatan ini boleh berlangsung. Sekali lagi, Bu Sekdes dan Bapak aparat yang lain kami menyampaikan banyak terima kasih. Sebagai simbolik meskipun kegiatan sudah berjalan, maka kami memohon Ibu Sekdes untuk menyematkan kita sebagai simbol kegiatan ini dilaksanakan kepada salah seorang dokter. Kami persilakan. Ini Dokter Enggar. Ya. Kemudian juga secara simbolik untuk pemberian makanan tambahan atau PMT akan diserahkan yang pertama dari Sekretaris BKPUB Bapak Budi Utomo, kami persilakan. Ada yang untuk dimakan di sini, ada PMT yang membawa pulang. Oke. Kemudian yang satu juga untuk yang lagi. Ya. Ya. Mereka nanti berdua dan juga yang lain akan mendapatkan PMT yang dimakan di sini juga yang akan dibawa pulang. Harapannya kegiatan ini bukan berhenti di sini, Bu Sekdes dan Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk anak-anak yang memang membutuhkan peningkatan gizi ini akan berlanjut. Ya. Oke, foto dulu sama Bu Rini dan anak-anak Mbak Trias, Mbak Trias, Mbak Trias, Mbak Trias, anak-anaknya dulu. Foto lagi katanya. Ya. Ya. Sudah kamu dari PT Parigi Pak Haryanto. Monggo. Ya. Oh, silakan. Iya. Ambil gambarnya dulu. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Nah, selanjutnya dari BKPUB juga akan menyampaikan tanda ikatan, tanda ikatan kasih kenang-kenangan. Monggo Pak Budi. Ya, kepada Ibu Kades, Ibu Sri kami persilakan. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bu Rini. Dan satu lagi untuk puskesmas di Parakan Salak
Dr. Hamdan kami persilakan untuk mewakili Pak Teddy. Kepala Puskesmas, kami persilakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, ini saja yang barangkali kami perlu sampaikan dalam acara seremonial ini, mewakili pada komunikasi dan pelayanan umat beragama dalam kebersamaan kami yang boleh bersilaturahmi dan melaksanakan paksos di Parakan Salak. Sekali lagi, Batur Nuwun, terima kasih Ibu Rini, Pak Roji, dan aparat yang lain hadir telah bersama-sama dengan kami, Pak Dadang, kemudian Pak Sodikin kelihatannya tadi. Terima kasih Pak Sodikin untuk dukungannya kegiatan ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Sambutan terakhir dari Ibu Kades Parakan Salak sekaligus membuka pelaksanaan bakti sosial BKUPN dan PT Pagiri Nawian. Yang terhormat pada Ibu Rini dipersilakan. Bapak Ibu, para tim medis, dan rekan-rekan yang pada pemerintahan dan alhamdulillah, pertama-tama menyampaikan puji karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara bakti sosial sangat gratis dan kemudian yang dilaksanakan hari ini oleh tim rombongan dari KPUB yang setiap hari ini. Kalau tidak salah, marilah kita menunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami saya ucapkan terima kasih kepada rombongan dari KPUB dan para parigi yang telah datang kehadirannya ke desa kami. Alhamdulillah kami selaku perwakilan dari Desa Parakan Salak mewakili semua warga Katoda khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dan kontribusinya dalam kegiatan sosial ini, yaitu dalam kegiatan bakti sosial pengobatan dan mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu disalat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berkontribusi diberikan kesehatan dan rezeki yang luas.
dari KPUB dan Pemkab itu ada rencana untuk pembelian perpustakaan ini di Desa Pakarmalang. Ucapan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kedepannya mudah-mudahan ada lagi kegiatan program Pak Masyarakat merasa bangga Pak, dan saya lihat antusias untuk datang ke tempat ini yang ada acara ini menurut saya itu sebagai pedulian Bapak Ibu dalam hal pelayanan kesehatan itu pengembangan bagus. Mudah-mudahan keluarga juga merasa terbantu mengenai kesempatan ini. Saya rasa tidak banyak dibahas, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu dari Kemenis dan hubungan KPUB dan Pemkab ini diberikan kelancaran dalam usahanya, mudah-mudahan rezekinya bertambah dan diberikan kesehatan. Kebaikannya pasti terlihat oleh keluarga kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada ibu ini, dan itu semua acara hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan waktu ini dengan lancar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperlukan oleh hubungan anak kita ini tidak hanya satu. Selain tidak hanya satu servisnya, sumbernya juga tidak hanya satu. Ada banyak yang perlu dikonsumsi untuk memenuhi zat gizi yang lain tadi. Kalau nasi atau dari bubur itu hanya gula karbohidratnya saja yang terpenuhi. Nah, bagaimana dengan vitaminnya? Bagaimana dengan proteinnya? Ibu sekalian, nah itu tentu akan menjadi permasalahan dan yang bisa menyebabkan stunting kalau tidak terpenuhi. Nah, ibu sekalian bisa sebaiknya melakukan inovasi ini. Bisa menggunakan jenis bahan makanan yang sejenis, yang mirip tapi yang berbeda. Oke, thank you. Tes. Oke. Ya. Oke. Ya. Untung saja. Ya, jadi ibu sekalian bisa melakukan inovasi dengan bahan makanan yang mirip atau yang sejenis, tapi cara pengolahannya bisa divariasikan atau diubah, ibu sekalian. Mungkin tadi kalau sudah semakin besar, buburnya bisa mulai dialihkan ke yang lebih padat, gitu ya ibu ya, atau ditambahkan juga dengan makanan-makanan lain yang sejenis, ada kentang, ada ubi, singkong dan lain sebagainya. Itu baru untuk makanan utama. Belum lagi untuk lauk-lauknya, gitu ya, dari yang bentuknya sederhana, lumat, yang halus gitu ya buat anak-anak kita. Kemudian bisa mulai dengan pertumbuhan gigi gitu ya, atau juga sudah mulai bisa duduk dengan tegak untuk makan. Nah itu mulai diperkenalkan makanan keluarga seperti ini ibu sekalian, supaya dia atau anak kita tidak mengalami kekurangan zat gizi. Itu yang pertama, yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat. Nah ibu-ibu di sini mungkin di dalam ruangan kelas ini juga ada ya informasi tentang penyakit demam berdarah ibu sekalian yang disebabkan oleh apa? Karena adanya jentik-jentik nyamuk di lingkungan yang tergenang air seperti itu, tidak terkuras, tidak dibersihkan dengan baik, sehingga beresiko jenis-jenis nyamuk itu menjadi nyamuk yang bisa menularkan penyakit DBD seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan, kalau anak-anak ibu sakit kan susah makan seperti itu kan, otomatis bagaimana bisa memenuhi kebutuhan zat gizi untuk tumbuh, sehingga beresiko mengalami stunting. Yang ketiga, ibu kalau misalkan nemenin anaknya lagi main, ibu nemenin atau ibu sendiri ada kegiatan sendiri.
Memang nih ya, ada yang sibuk sendiri, nggak ada yang dengan kegiatannya sendiri. Nah, ibu-ibu perlu diperhatikan bahwa anak-anak balita juga perlu stimulasi. Apa itu stimulasi? Yaitu ketika ibu-ibu menemani anak ibu bermain, kata-kata yang ibu-ibu sampaikan, gerakan-gerakan ibu mendampingi anak pada saat bermain, itulah yang akan dipelajari juga oleh anak-anak ibu. Itulah stimulannya yang bisa membuat anak-anak ibu nanti kemudian berkembang kemampuan kognitif dan juga motoriknya dalam kegiatan-kegiatan yang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan ketika nanti sudah masuk ke dalam ranah persekolahan seperti itu. Kalau itu kurang, berisiko juga mengalami dampak-dampak stunting yang tadi saya sampaikan. Yang terakhir adalah hambatan dari pengasuh. Nah, di sini mungkin ibu-ibu ada yang tidak sepenuhnya berada di rumah menemani anak gitu ya. Ada yang sambil bekerja dan lain sebagainya. Ingat ibu perlu diperhatikan dibagi jadwalnya dengan baik. Agar apa? Agar pendampingan yang diberikan kepada anak juga optimal. Karena anak-anak kita, adik-adik kita ini juga masih memerlukan ibu sekalian untuk mereka memenuhi asupannya. Terutama yang usianya masih 6 bulan karena masih memerlukan ASI eksklusif. Nanti saya jelaskan tentang ASI eksklusif itu. Nah, bagaimana cara mengetahui ini anak saya kira-kira sakit atau enggak ya? Nah, ibu yang pertama adalah pada saat masa kehamilan, ibu sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Bisa ke posyandu ada, di puskesmas ada, di klinik atau rumah sakit pasienkes yang terdekat dengan ibu sekalian, semoga dikunjungi untuk bisa mengetahui nih kondisi ibu-ibu apakah cukup atau enggak. Karena status gizi anak-anak ibu juga dipengaruhi oleh status gizi ibu sendiri pada saat masa kehamilan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah rutin mengunjungi posyandu ketika anak-anak ibu sudah berusia 0 sampai 5 tahun ya. Ketika ada kegiatan posyandu setiap bulannya, ikutilah seperti itu sehingga ibu-ibu bisa mendampingi dan melakukan melihat gitu ya setiap bulannya apakah tinggi badannya sudah mencapai target, berat badannya sudah mencapai target, apakah ada risiko status gizi kurang, apakah ada risiko stunting seperti itu. Dan itu melalui kunjungan ke posyandu sangat-sangat bisa diketahui seperti itu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kalau gitu Mas Ingrid, gimana caranya kita bisa mencegah nih supaya stunting ini jangan sampai terjadi gitu ya di anak kita. Pertama, ibu sekalian, bos yang anak-anaknya perempuan ya khususnya pada saat nanti sudah memasuki masa remaja perlu dipersiapkan karena anak-anak remaja kan juga sudah matang ya kemampuan organ fisiknya secara fisiologis untuk kemampuan reproduksinya seperti itu, sehingga perlu dicegah dari yang namanya anemia. Ibu di sini pernah mendengar kurang darah atau yang rendah seperti itu bahasanya ya, atau disebut dengan anemia. Nah, kalau misalkan sel darahnya rendah, itu kemungkinan juga gizi-gizi yang diberikan bagi sang anak pada saat masa kehamilan nanti juga menurun ibu-ibu, dan resikonya tidak hanya pada saat masa kehamilan, tapi dari sejak di masa remaja juga bisa terjadi anemia itu seperti itu. Nah, itu yang pertama untuk para remaja. Dan untuk ibu hamil sekali lagi melakukan pemeriksaan itu menjadi sangat penting. Dan pastikan ibu pola makannya, berat badannya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan setiap trimester kehamilan ya. Kalau pada saat pemeriksaan kan per trimester seperti itu, dokter atau bidan atau perawatnya akan menyampaikan anjuran gitu ya. Berat badannya perlu ditambah bu, atau berat badannya perlu diperhatikan lebih baik lagi supaya anaknya bisa punya zat gizi yang cukup juga untuk dia tumbuh dan berkembang di dalam janin sampai nantinya dilahirkan. Nah, untuk balita ini ibu-ibu pernah mendengar IMD? IMD pernah mendengar atau disebut dengan inisiasi menyusui dini? Pernah mendengar atau pernah tahu? Belum mungkin ya? Oke, nah jadi pada saat ibu-ibu sudah melahirkan 24 jam itu dari waktu melahirkan itu ibu-ibu dianjurkan untuk memberikan ASI pertama kalinya kepada para anak-anak pada bayi. Kenapa? Karena ASI yang pertama kali diberikan itu adalah ASI yang paling baik dengan zat gizi yang paling optimal bagi anak-anak kita. Jadi jangan sampai terlewatkan masa IMD ini.
Yang kedua adalah memberikan ASI eksklusif atau buat anak-anak ibu yang berusia di bawah 6 bulan itu dipastikan hanya mengkonsumsi ASI. Jadi semua sumber gizi bagi anak usia 6 bulan ke bawah itu bisa dipenuhi dari ASI saja ibu-ibu. Jadi dipastikan ibu-ibu sering atau secara rutin memberikan ASI kepada anak-anak, karena dengan seiringnya ibu memberikan ASI, produksi ASI juga akan mengikuti seperti itu. Jadi anak-anak bisa terus tercukupi kebutuhannya selama 6 bulan, dan setelah itu baru bisa dibiasakan mulai diperkenalkan dengan makanan-makanan keluarga dalam bentuk yang sesuai juga, mulai dari yang lunak tadi ya, yang halus atau yang lembut, sampai ke tingkat yang sesuai dengan kemampuan tubuhnya dan menelannya seperti itu. Nah, yang terakhir, yang pernah juga untuk mengunjungi posyandu bagi para wanita, jangan lupa untuk selalu dipantau terus tinggi badannya, berat badannya, supaya ibu itu bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai. Misalkan kalau tinggi badan atau berat badannya belum naik, belum mencapai standar apa yang diharapkan, gitu ya, target yang diharapkan, ibu bisa mulai melihat nih, kira-kira apakah asupan makanannya selama sebulan terakhir kurang optimal, atau ada yang perlu ditambahin, misalnya dengan bantuan dari PMT. Kalau di posyandu mungkin diberikan, dan tadi juga ibu sudah mendapatkan ya, ada susu, ada kacang hijau, itu adalah bentuk PMT atau pemberian makanan tambahan. Dengan harapan anak-anak kita ini bisa memasak makanan dengan lebih baik gitu ya, dan juga terbiasa untuk mengonsumsi beragam jenis makanan. Nah, di sini saya sudah membawa, mohon maaf kalau kurang besar ibu-ibu sekalian. Ibu pernah mendengar 4 sehat 5 sempurna? Saya yakin pernah ya. 4 sehat 5 sempurna. Kalau isi piringku pernah dengar nggak? Pernah? Pernah tahu juga atau belum? Nah, jadi isi piringku ini adalah ketentuan yang baru atau anjuran yang baru ibu sekalian, bahwa selain dari 4 sehat 5 sempurna yang lama, kita tuh juga perlu memperhatikan variasi atau keragaman jenis makanan, dan porsinya itu disesuaikan. Di sini di piring ada di tengah saya ada 2 bagian paling besar yang diperlukan oleh keluarga gitu ya. Jadi ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk anak-anak saja, tapi untuk ibu-ibu juga sekalian. Yang paling besar adalah sayur dan makanan pokok. Nah, itu beserta dengan variasi atau keragamannya yang bisa dibelanja di pasar gitu ya. Ibu bisa diragamkan saja jenis sayurannya yang diberikan kepada anak dalam bentuk yang tadi menyesuaikan dengan kemampuan mengunyah dan menelan dari anak-anak seperti itu. Nah, kemudian yang 2 bagian terakhir paling atas di sini ada buah dan lauk pauk. Nah, sekali lagi mungkin bisa mulai diberikan dari yang teksturnya paling lembut, paling lunak dulu gitu ya, kemudian baru mengikuti perkembangan anak, bisa diberikan yang lebih mirip dengan makanan keluarga atau makanan rumah yang lainnya seperti itu, karena anak-anak juga sudah mampu. Tapi perlu diperhatikan ibu anak kita masih kecil dan lambungnya juga masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, jadi belum bisa masuk dalam jumlah yang terlalu besar. Oleh karena itu porsinya juga perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, kalau untuk anak balita biasanya disarankannya adalah dalam porsi yang kecil tapi sering seperti itu. Jadi supaya anak-anak kita juga mendapatkan asupan yang cukup gitu ya, tapi juga tidak membebani lambung dari anak-anak kita, jadi tidak gampang sakit terus dan sebagainya seperti itu. Ya, baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum saya menutup, kira-kira dari ibu-ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin berbagi pengalaman yang itu boleh terkait dengan apa yang saya sampaikan atau dari pengalaman ibu-ibu sekalian? Enggak? Adakah? Adakah ibu-ibu sekalian? Atau sudah cukup bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Baik, kalau begitu ini yang saya sampaikan. Sekali lagi nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan ibu sekalian, setelah ini ada dibagikan brosur. Nanti sini dan ibu keluar dari ruangan ini ya. Seperti itu. Nanti dari ibu depan akan disampaikan brosur. Terima kasih sekali lagi. Silakan.
you. Siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat siang. Saya ingin bertanya beberapa poin terkait dengan aksi kegiatan WKPUB hari ini. Pertanyaannya secara umum dan kira-kira bisa dijawab secara bersambung. Pertanyaan pertama itu, yang sedang berlangsung pada saat ini adalah kegiatan apa? Dipersilakan kepada Pak Pendeta atau Bu Kades. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosial dari BKPUB ke Desa Parangkala ke Pajagan RW 03, yaitu pengobatan gratis dan pemberian PMT lokal. Pak Pendeta, kira-kira bisa dijelaskan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh WKPUB? WKPUB bekerjasama dengan PT Parigi melakukan kegiatan sosial, bakti sosial terkait dengan pelayanan kesehatan. Kami senang ketika ada informasi, ada keterbukaan sehingga itu membuat kami tergerak untuk menyikapi, untuk melakukan pelayanan terkait dengan waktu itu sebenarnya di Parakan Salak ini agak banyak yang terkena pandemi demam berdarah. Lalu juga informasi terkait dengan anak-anak yang memang perlu peningkatan gizi serta sakit penyakit yang agak umum terkait dengan perubahan musim yang terjadi. Nah, itu yang kemudian kami memastikan, kami survei, kami berjumpa dengan Bu Kades beserta aparat yang lain juga ke puskesmas untuk baik kita memperoleh kesepakatan untuk melakukan bakti sosial. Nah, ini yang bersama-sama kami lakukan WKPUB dan PT Parigi bekerjasama dengan aparat desa di Parakan Salak. Begitu, Mas. Kira-kira lokasi kegiatan ini pertamanya di daerah apa Bu? Di daerah Parakan Salak ini kira-kira yang alokasi daerah Di Kampung Pajagan RT 03 03. Di lokasinya ada di sekolah dasar 04 Parakan Salak. Terima kasih atas informasi dan waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam wawancara singkat ini. Terima kasih. Mau foto dulu? Ya, latar belakang itu. Satu dua sekali lagi 1 2. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Haryanto, Pak Pendeta. Saya ingin bertanya, kira-kira yang sedang berlangsung ini kegiatan apa? Ya, silakan Pak.
Jadi kegiatan ini merupakan bentuk bakti sosial Parigi bersama WKPUB pada masyarakat sekitar lokasi tempat Parigi berada. Ini wujud kepedulian PT Parigi di mana kami kayak semacam CSR kami kepada masyarakat di sekitar memberikan edukasi, pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kami ada di lokasi atau sekitar Parakan Saleh sendiri, tentu kami harus menjalin kerjasama yang sinambung antara masyarakat di sekitar melalui perangkat misalnya dengan kami, sehingga ketika nanti kami berkegiatan lagi khususnya Parigi ini mengoperasikan kembali camping groundnya ini, tentu sinergi kami dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik. Kami perlu menjalin kerjasama itu. Tujuannya apa? Tujuannya sekaligus kami ingin menunjukkan bahwa PT Parigi komitmen terhadap bagaimana pelestarian lingkungan, sehingga camping ground ini merupakan bentuk pelestarian lingkungan. Di situ tidak ada penebangan pohon, di situ menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Itulah cara edukasi selain edukasi dalam pelayanan kesehatan itu sendiri. Wujud kepedulian kami kepada lingkungan di sekitar itu. Kira-kira hubungan atau relasi PT Parigi sendiri dengan masyarakat sekitar sini bagaimana Pak? Sudah terjalin dengan baik, sudah sejak Parigi ini berdiri sudah terjalin dengan baik. Sehingga ini merupakan kelanjutan saja. Para pendahulu kita pada saat mendirikan Parigi camping ground ini sudah kerjasama dengan aparat di sini sekaligus masyarakat di sini. Sehingga kalau sekarang ini dilakukan sebenarnya merupakan kelanjutan saja, kelanjutan menjalin kerjasama relasi dengan masyarakat di sekitar Parigi berada. Parigi sendiri berada di lokasi ini sekitar tahun berapa Pak? Jadi sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya? Artinya sudah lebih dari 20 tahun lalu kami berada di sini, di lokasi ini sendiri. Dan sejak itu hubungan Parigi dengan masyarakat sini terjalin? Terjalin baik. Hanya memang karena pandemi kemarin sehingga kegiatan kami sempat berhenti. Nah, sehingga kegiatan ini merupakan salah satu bentuk mengaktifkan kembali Parigi supaya keberadaannya dirasakan oleh masyarakat di sini. Kalau saya tahu Pak, ini tepatnya di mana lokasi kita berkegiatan nih Pak? Kelurahan Parakan Saleh, Desa Parakan Saleh. Desa Parakan Saleh. Ya, Desa Parakan Saleh. Ini lokasi kan di sekolah Pak ya? Ya. Kalau saya tahu sekolah apa Pak? SD Parakan Saleh 4 tahun. SD Negeri 4 Parakan Saleh. SD Negeri 04 Parakan Saleh. Parakan Saleh ya. Tepatnya di RW 03. Oke Bapak sekalian, terima kasih atas informasi dan waktu yang diberikan untuk wawancara singkat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat pagi Pak Sodikin. Selamat pagi Pak. Saya dari WKPUB ingin sedikit bertanya kepada Pak Sodikin. WKPUB bersama Parigi kan saat ini lagi melakukan aksi bakti sosial kesehatan. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Sodikin dengan kegiatan yang dilakukan Parigi bersama WKPUB? Alhamdulillah saya sebagai pemirsa sangat mendukung kegiatan bakti sosial ini karena kita sama yang lain hanya baru kali ini kita melaksanakan bansos obat mahal. Namun juga ada juga yang dari yang lain-lain, tapi alhamdulillah sekarang antusias masyarakatnya banyak dan terima kasih kepada Parigi, terima kasih sudah membantu warga kami, khususnya yang lansia-lansia. Sejauh ini, maaf, Bapak warga di sini atau Babinsa di sini ya? Berarti sedikit banyak sudah mengenal namanya Parigi. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap PT Parigi ini? Terima kasih. Saya di Parakan Saleh 14 tahun. 14 tahun ya? Kebetulan saya menjadi Parakan Saleh. Saya mengenal Parigi, bukan mengenal, hanya selalu
Allah akan melihat apa sih yang dipari di sana. Dan Saya nambahkan dikit. oh boleh, silakan Pak. Jadi PT Parigi ini satu perusahaan. Yang pertama adalah concern terhadap pelestarian lingkungan. Artinya di sini kami melestarikan lingkungan melalui menanam pohon. Yang pertama. Yang kedua adalah kami bergeraknya di bidang camping ground. Artinya camping-camping yang kembali ke alam. Jadi kita sekarang ini kan modern. Orang sudah tidak lagi kurang peduli dengan alam. Kami ingin mengedukasi masyarakat dengan ini loh, kembali ke alam. Alam itu sumber kehidupan kita dari air, sejuk dari alam. Makanya di sini kami menyediakan camping, bukan camping yang glamping ya, bukan yang glamping bukan. Menjadi camping yang tetap kembali ke alam zaman dulu. Jadi di sini boleh dikatakan kalau orang mau kembali ke alam ya marilah datang ke Parigi. Karena di situ ada saluran air yang memadai, tetapi kita tidak memperkenankan misalnya sampah plastik berserakan ini tidak berkenankan karena kita ingin menjaga kelestarian lingkungan. Jadi usaha kami di situ, Pak. Modern. Kalau ini kan alam yang asli. Itu dan airnya itu begini bisa pakai ya kayak model-model mungkin tendanya itu iya tenda justru tenda yang dipergunakan oleh militer. Kami ingin itu, jadi kalau hidup di alam seperti apa sih, militer kan mengedukasi masyarakat untuk hidup di alam. Jadi kami ingin mengajak mengurangi penggunaan plastik itu, mengurangi penggunaan air secukupnya, menanam pohon. Ini salah satu kami mengedukasi untuk kembali ke alam. Sehingga memang siapapun boleh menggunakan camping ground kami, tentu dengan catatan berhubungan kami dulu karena kami punya aturan main supaya tidak merusak, misalnya tidak sekedar mengambil apa itu namanya mengambil bunga itu kami membatasi, tidak sembarangan ambil bunga kotak ada hanya salah satu kotakan. Jadi kami mengedukasi untuk berkembang. Itu Pak yang menjadi kami. Nah, ini Pak Sodikin, satu lagi pertanyaannya. Kira-kira apa yang Pak Sodikin harapkan dari kegiatan saat ini terkait dengan bakti sosial yang diselaraskan dengan tujuan dari PT Parigi, yaitu mengajak back to nature, kembali ke alam. Kira-kira apa yang bisa Bapak petik? Mudah-mudahan dengan di sini dan masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah kami bisa mendapatkan maupun masyarakat yang di luar. Jadi intinya camping itu bukan dia pengen berkreasi, tapi dia pengen merasakan hidup zaman dahulu. Tapi yang saya tahu sekarang, jadi dua datang ke sini itu hanya pengen berrekreasi. Terima kasih dengan Pak Riki. Mudah-mudahan apa yang kita Parigi adakan ini, saya harapkan camping itu bukan hanya untuk wisata, tapi untuk mengedukasi baik masyarakat kami yang ada di maupun masyarakat yang di luar yang masuk pengen kita Parigi untuk camping, tapi dia setelah dilokasi dia akan merasakan beginilah zaman dulu alam yang sebenarnya itu begini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk baksonya ini kami harapkan bukan sampai di sini saja, coba berlanjut karena warga kami sangat membutuhkan. Insya Allah. Statement dari Haryanto. Ya, kami selaku dari manajemen PT Parigi mengucapkan terima kasih kepada Pak Sodikin selaku baginda yang ada di
Parakansara ini sekaligus masyarakat di Parakansara yang mendukung kami Parigi untuk kembali bersama. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami dengan masyarakat di sini supaya sama-sama kami di lingkungan ini juga perlu menjalin relasi yang baik dengan masyarakat sekitar, sehingga tujuan kami menjadikan Parigi sebagai salah satu tujuan untuk kembali ke hal-hal itu termasuk. Sekali lagi terima kasih sedikit, terima kasih ke masyarakat yang di Parakansara ini sendiri, khususnya adalah aparatur Terima kasih Pak Haryanto dan Pak Berikin atas waktu dan kesempatan serta informasi yang diberikan atas wawancara ini. Kita putus segera Pak ya. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Roman. Datang ke sini untuk berobat ya. Kira-kira apa kendalanya Pak sakitnya? Leher semua sakit. Oh gitu. Ya, gatal. Kalau melihat, nggak jelas. Ini lihat aja. Nggak bisa baca itunya Pak? Oh. Dapat info tentang kegiatan ini Bapak dapat dari mana? Bapak dapat info tentang kegiatan hari ini dari mana? Tahun. Bukan, maksudnya Bapak kan kesini untuk berobat. Nah, Bapak tahu kegiatan ini dari mana? Dari itu. Yang itu dari kemarin yang bilangin Pak saya. Datang ke sini. Oh gitu, dari warga? Iya. Bukan di panitia. Dari panitia pelaksana kegiatan ini? Iya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari kegiatan ini? Apa yang Bapak inginkan? Ya, kadang-kadang Bapak pengen sembuh aja, supaya saya sembuh. Kasih berobat. Banyak yang sembuh, semua yang saya bilang. Betul. Iya. Sudah berapa lama Pak? Iya. Kita 6 tahunan lah. 6 tahunannya. Dulu lambung. Harus lambung sakit. Yang pasti ya pada tahu. Batal. Gitu. Kalau jadi ada 5 itu penyakit lambung. Di Jakarta saya juga gatal. Ada badan. Oh iya. Terus itu apa? Ini cuma lihat gitu. Sehari Malam kali siang Iya. itu saja bangun lagi kerja lagi dagang jadi saya pusing terus kurang tidur karena ketinggalan. Jadi selama ini Bapak berobat kemana? Baik ke dokter. Dokter. Di mana? Di dia? Oh, di puskesmas. Puskesmas sudah. Dokter sudah. Oh. Ya, semoga Bapak cepat sembuh Pak ya. Semoga ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ini saya lihat dari tadi sibuk mendata warga. Kira-kira apa kesan-kesannya? Bisa dekat sini Bu, biar kencang suaranya. Bapak. Ya, Kak Bapak sini. Kesannya itu senang karena antusias dari warga, khususnya warga sini, mereka menyambut dengan sukacita, dan hal seperti ini ditingkatkan lagi pelayanan. Karena di sini kan kalau kita lihat itu pesan dari mendapat ini dan berobat mereka sekali dokter sampai ditanya
Terus Kira-kira apa kendala dari masyarakat ini makanya mereka sangat merasa tertolong sekali dengan kegiatan ini? kalau kendala dari mereka itu mungkin karena satu mereka aturan mereka kan petani sekarang jadi sampean jadi mereka sebenarnya mereka pengen bawa cuma kan mereka dagang mereka petani itu yang menyebabkan mereka untuk Jadi dari segi kegiatan mereka itu sangat tidak memungkinkan mereka untuk bisa berobat secara mandiri ya. Tambah lagi dengan mungkin maaf kondisi ya. Dokternya tadi bilang kalau yang atas kita bisa berobat di sini, bisa mendapatkan obat gratis. Kalau bisa Itu harapan warga di sini ya, agar kegiatan ini berlanjut. Ya, semoga lah kita nanti PSBB dengan PSBB ini bisa melaksanakan lagi ini. harapan untuk kemajuan mereka ke depannya bisa aja kerjasama dengan siapapun kebersamaan masyarakat. Terima kasih Bu Ida Alor atas waktu dan informasi yang diberikan. Oke. Panjang sekali. Namanya Pak Efra. Bu Ida. Bapak Yudi. Jejen. Itu kan berapa ini aplik aja. Bukan Pak Deden Erwin. Itu Jejen mungkin Pak. Ini Deden Junior. Oh, Deden. Pak Yudi. Coba. Mbak. Yudi. Terus. Enggak? Ngirim ke sini enggak? Enggak, kita langsung dari Jakarta. Deden mau kolesterol asam urat sini dulu. Ada Evarisi. Evarisi. Oh, ini apa nih? Waduh, mobil dong. Apa nih? Ini mobil paling mahal nih apa? Bu. Oh iya. Aja. Liwatnya tadi. Siapa? Ya, bisa sekitar ini. Aja. Ke sana dulu kalau Oh, 001. Tapi nggak kedengeran. Dengeran, nanti mesti dicari. Stikernya di sini. Aja. Aja. Aja mana sih Aja? Aja. Aja lewat. Aja. Oh lagi pulang dulu, ambil atuh. Ambil aja masih apa-apa. Ambil, lagi pulang dulu. Ambil obat doang. Iya ke sana. Aja.
Nah, biar gampang masyarakat keluar lebih sejuk. Mic-nya sudah dikencengin. Ini dari Ibu Bona. Ya, Ibu Bona. Ibu Bona. Bona. Oke. Mas nih pelanggan mas. Mas pelanggan nih. Siapa ini? Apa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh KPU ini? Oh iya. Alhamdulillah ya, tadi saya lihat di atas ada kemampuan pemerintah Madura. Kemudian bekerja lagi kan lagi mobilisasi ya. Itu memang mendesak saya sebagai kebanggaan saya berdiri sendiri. Tidak mungkin di bagian ada dari bagian datang ke itu itu menjadi backup point menjadi aspek biar pada secara umum kondisi jadi ya prevalensi hipertensinya ya begitu kesadaran yang kurangnya pengetahuan lagi-lagi jadi kalau kita pada akhirnya entah orang di kota atau di desa selama faktor yang memicu hipertensinya
PT Parigi semakin besar, cakupan belajar semakin besar, dan buat PT Parigi Kosong ya dok? Kosong. Sama-sama, selamat, semoga bersama-sama sudah awas dan pakaian bekas layak pakai bakso WKPD PT Parigi.